seperti sistem Dajjal itu, kata Rasul, Dajjal akan datang pada kalian, di mana dia akan membawa sesuatu di tangan kanannya mirip air, yang dia katakan itu surga, dan sesuatu di tangan kirinya mirip api, yang dia katakan itu neraka. Apa yang kalian lihat itu air dingin, jangan kau masukkan, itulah neraka kalian. Ya, Oh gitu Bang. dan apa yang kalian lihat api, itulah surga kalian. Ambillah dia, bertahanlah di sana, itulah surga kalian. Ini sistem. Ketika Dajjal menciptakan sistem yang comfortable, nyaman, enak, orang datang ke diskotik, datang ke ini, datang ke situ, mereka nyaman, dilindungi, pangkat dinaikkan. Nah, itulah sistem Dajjal, neraka kalian. Jangan kalian masuk itu. Dan maka istilah umat Islam penakluk itu salah. Umat Islam itu bukan imperialis, bukan kolonialis. Penakluk itu penaklukan Konstantinopel, identik dengan penjajahan, identik dengan imperialisme kolonialisme. Kalimatnya itu latuftahanna, sungguh akan dibebaskan. Pembebasan. Dan anehnya ini sempat dibukakan oleh seorang Yahudi tulen, Profesor Mosesaran. Ya, pada dasarnya tidak ada yang namanya Islamic occupation, ya, Islamic imperialism, tidak ada. Tidak pernah ada ya? Tidak pernah ada. Yang ada itu justru orang Islam yang menjadi korban penjajahan itu. Yang ada adalah Islamic liberation, pembebasan oleh Islam. Maka kalimatnya fatah. Itu menarik yang dikatakan. Jujur dia sebagai orang Yahudi itu. Objektif berarti. Objektif dia menilai seperti itu. Ya, misalnya minoritas Islam di bawah minoritas Hindu akan jadi Myanmar. Atau di India kayak gitu kan. Di bawah Buddha akan jadi Myanmar, Uyghur. Di bawah Buddha Rohingya, Arakan. Oh, di Buddha ya? Di bawah Buddha. Buddha ya? Itu dia. Uyghur juga gitu kan? Uyghur di bawah ateis. Ateis. Terus di bawah Yahudi udah jelas kejadian di Palestina. Tapi ketika mereka minoritas di wilayah Muslim aman. Aman gitu kan. Ya kalau misalnya di Indonesia gitu ya, minoritas misalnya dibilang Muslim adalah radikal, 2 jam mungkin udah gak ada lagi yang gak Muslim kan. Justru kalau di Indonesia bilang, Indonesia ini juga intoleran. Pertanyaannya, 10 orang terkaya di Indonesia agamanya apa? Ya kan? Orang Islam santai-santai aja. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Gitu. Yang megang 60% kekayaan alam Indonesia agamanya apa gitu? Paling mereka Muslim. Dari ratusan juta penduduk Indonesia yang Muslim, berbagi di 30-40% itu. Tapi santai aja, karena asal masih bisa beribadah, betul, masih bisa berjalan. Mereka yang ingin mengeruk kekayaan atau juga mungkin berbisnis jadi pengusaha, mau enak-enak aja, nggak ada masalah gitu kan. Kalau ngomongin toleransi Ustaz ya. Tapi terbalik ya di Rohingya, ketika umat Islam minoritas menguasai ekonomi, habis Rohingya dibantai. Ya gitulah. Kalau di bawah ya Nasrani udah banyak contohnya kan, gitu ya. Kalau misal di bawah Yahudi udah ada di Gaza, di bawah Hindu banyak juga. Jadi kalau berbicara mengenai bahwa umat Islam itu adalah agama yang kejam, kayaknya salah tempat ya. Betul. Pembunuhan Perang Dunia 1 kedua bukan dari orang Islam. Yang bunuh ratusan ribu orang di Irak bukan Islam. Ratusan juta Yahudi dibunuh bukan Islam juga. Genosida Amerika bukan Islam. Betul. Aborigin juga bukan Islam. Betul. Di Latin juga bukan, nggak ada yang Islam gitu. Betul. 5 pembantai pembunuhan terbesar di dunia nggak ada yang Islam. Betul. Gitu kan. Tapi kita nggak nunjuk negara mana yang paling besar maksudnya. Nah, agama apa nggak kita tunjuk juga. Tapi itulah yang namanya framing Islamofobia. Berarti misalnya. Betul. Emang sengaja mereka seperti merasa terganggu dengan keberadaan Islam selama ini. Karena jujur Islam ini. Benar. Dan anehnya ini ketika di Indonesia ya, ada pelaku kriminal ketika mereka dimunculkan di media, itu mereka pakai identitas Islam. Iya. Harus pakai peci, perempuannya pakai kerudung, pakai hijab. Seolah-olah inilah Islam. Aneh seperti itu. Kenapa demikian? Walaupun pelakunya itu bukan Islam, walaupun dia bukan Muslim, harus begitu tampilan. Kenapa ini saya tidak terima ini sebagai sebuah bahasa simbol yang ditanamkan. Jadi seolah-olah di benak belakang kepala kita seperti menormalisasi itu. Dan kalau dibuka sejarah, ini ada buku yang bagus, Zionisme Gerakan Menguasai Dunia, karya Zeta Maulani ya, itu dikatakan bahwa keduanya bertemu di segitiga Bermuda, dan mereka akan melakukan penyebaran propaganda bahwa Islam itu buruk, Islam itu kejam, Islam itu jahat. Itu bermula dari mereka.
Ya, dan subhanallah stigma itu muncul sampai sekarang gitu, masih ada. Ya mungkin ini menjadi cobaan kita ya, mudah-mudahan dengan hidup sabar aja siapa tahu diganjar surga gitu kan. Wah, betul. Masya Allah. Dan itu memang itu poin pertama yang Rasul sampaikan. Ketika kita bersabar menghadapi fitnah ini, kita tidak akan dihisab di akhirat. Masya Allah. Rasulullah sampai mengatakan ummati hadi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisalah iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Ajilat hizu fi dunya. Allah segerakan siksaan kafarat atas dosa dan salah mereka di dunia, sehingga di akhirat mereka tinggal menerima pahala surga saja, dan tidak lama mereka nanti di padang mahsyar, tidak lama di padang di yaumul hisab, tidak lama di mizan, tidak lama di titian surat sampai masuk surga. Sahabat bertanya Rasulullah SAW, wa kaifa yakunu dzalik? Bagaimana demikian terjadi ya Rasulullah, sehingga kami tidak disiksa di akhirat tapi kami dihabisi di dunia itunya dosa dan kafarat atas salah kami? Yang ada 3 kata Rasulullah. Bil fitani, dengan fitnah, dengan huru-hara yang sedang kita bicarakan. Yang kedua dengan bencana alam, yang ketiga dengan dibantai. Dibantai. Kalau dibantai bersabar itu habis dosa-dosanya. Orang-orang Gaza ini sangat Allah cintai. Dan ingat, pembantaian di Gaza itu memang menyakitkan. Bukan berarti mereka sedang dihinakan. Oh tidak, justru Allah muliakan mereka. Ya, hanya orang Gaza yang bisa bertahan mengalami pembantu seperti itu. Apalagi ada satu senjata yang dijatuhkan mereka yang 3.500 hitnya itu. 3.600. Yang orang itu kemudian menghilang seperti uap karena hancur, sehancur-hancurnya gitu, saking panasnya orang aja hancur gitu. Itu berarti memang sekaligus dosa-dosanya udah dihancurin, dihapusin. Bil qatli atau bil haraj, atau dengan haraj. Jadi di akhirat mereka tidak akan merasakan. Bahkan sekarang ini mereka sedang berada di arsy Allah, di bawah arsy Allah. Langsung Allah yang menjamu mereka. Nasamatul mu'minina fi taynil khadri. Ruhnya orang-orang beriman, terutama para syuhada ini, ada pada dada seekor burung dara. Atau ada juga menggambarkan mereka manusia tapi bersayap. Oh gitu. Ya, tataharak min syajaratin tahtal ars. Mereka bergerak dari satu pohon ke pohon lain di bawah arsy Allah, mendapatkan jamuan Allah. Ya, sampai mereka melihat saudara-saudara mereka yang masih ada di dunia yang sedang berjuang. Ya, itu terdengar beritanya sampai kepada para sahabat yang baru selesai sholat, dan mereka baru selesai menjalani perang Uhud kalau tidak salah ya. Yang saat itu syahid salah satunya adalah Mus'ab bin Umair. Nah, kata sahabat, ya Rasulullah, dulu si fulan ada di samping saya, sekarang dia sudah syahid. Di mana dia? Ya, Ja'far bin Abi Thalib ada di sana, dia sudah syahid. Di mana sekarang mereka? Ya. Sa'ukhbirukum adhum, akan aku beritahukan pada kalian tentang mereka. Ternyata di saat yang sama, yang di atas yang mereka bicarakan pun sama. Aduhai kiranya mereka bersabar dan mereka tidak berubah sampai mereka mendapatkan kemenangan atau mereka syahid seperti kami gitu. Nyambung tuh, relate, sehingga turunlah surat Ali Imran ayat 169 ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalau tidak salah 169. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Sungguh jangan kau katakan orang-orang yang gugur di jalan Allah mereka mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rizki. Farihina bima atahumullah, mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, menurut aku taman dan rezekinya. Nah, kembali kepada yang tadi, bahwa munculnya fitnah-fitnah semacam ini yang dihadapi umat Islam, dituduh teroris lah, difitnah. Itu kan membuat kita panas gitu. Mengamalkan Islam. Ya, dan persis apa yang Rasul sabdakan. Seperti sistem Dajjal itu, kata Rasul, Dajjal akan datang pada kalian, di mana dia akan membawa sesuatu di tangan kanannya mirip air, yang dia katakan itu surga, dan sesuatu di tangan kirinya mirip api, yang dia katakan itu neraka. Nah, apa yang kalian lihat itu api, apa yang kalian lihat itu air dingin, jangan kau masuklah, itulah neraka kalian. Ya. Oh gitu malah. Dan apa yang kalian lihat api, itulah surga kalian. Ambillah dia, bertahanlah di sana, itulah surga kalian. Ini sistem. Ketika Dajjal menciptakan sistem yang comfortable, nyaman, enak, orang datang ke diskotik, datang ke ini, datang ke situ, mereka nyaman, dilindungi, pangkat dinaikkan, cepat sekali. Itulah sistem Dajjal, neraka kalian. Jangan kalian masuk itu. Kalau ke masjid gerah. Nah, kalau gerah, diintelin, yang ceramahnya siapa? Oh, bicara akhir zaman, bicara nggak boleh diintelin, dijaga dia, ditakut-takutin.
panas seolah-olah kita berada di masjid. Itulah surga kalian. Maka apa kata Rasulullah SAW? Al-mutamassiku yawmiddin bidinikal qalbi alal jamri. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya pada saat itu, zaman penuh fitnah itu, seperti memegang bara api, panas, dipegang panas terbakar, dituduh teroris, radikal, intoleran, tapi dilepaskan pada cahaya Islam. Tapi ketika kita istiqomah memegangnya walaupun panas, habis tuh dosa kita. Di akhirat kita nggak ada siksa lagi. Memang nggak mudah guys ya untuk bisa bertahan di sini, karena memang pilihannya itu kadang-kadang jauh dari ideal. Tadi benar apa yang diungkapkan Ustaz bahwa seperti neraka, seperti panas bara api. Ya begini. Ya kalau misalnya kita berada di jalan ini ya pasti berat. Soalnya para nabi juga kan pada nggak ada yang nyantai saja. Semuanya bagus-bagus itu. Dan kalau kita lihat guys dari obrolan kita tadi, sejahat-jahatnya bangsa kan Israel. Dan seberat-beratnya senjata yang boleh dijatuhkan pada manusia itu udah semua dijatuhin di Gaza. Betul. Tapi nggak membuat Gaza kemudian berubah jadi orang yang melempem, menyerah. Nggak juga, nggak berubah juga. Mau di posisi dibolak-balik, diapain aja gitu. Nggak menyerah juga ini. Dan itu terjadi setelah sidang pertama BOP. Sidang pertama BOP kan terjadi itu. Jadi kalau udah ada BOP, udah peace dong mestinya. Harusnya peace kan, peace namanya. Jadi bagi mereka yang meyakini bahwa BOP ini jalan untuk penyelesaian konflik Palestina, maka hapus tuh ayat Quran yang tadi, yang mereka akan melakukan kehancuran di muka bumi. Yang kedua, hapus juga hadis Rasulullah SAW bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian akan memerangi bangsa Yahudi. Diperangi hukumannya, bukan diajak berunding, bukan. Sampai Syekh Hasan Al-Banna Allahyarham mengatakan, jika ada orang Yahudi yang datang untuk bersalaman denganmu, lalu kamu ini anekdot ya, anekdot ya, sampai ada nasihat seperti itu ya. Kalau kalian bersalaman dengan orang Yahudi, buru-buru lihat tangan kalian. Kenapa? Apakah jari kalian masih utuh? Jangan-jangan hilang salah satunya. Saking licik dan hianatnya mereka. Ada juga meme dari Malaysia, Ustaz. Ini agak sedikit menyindir sarkas menurut saya. Mengenai keterlibatan Indonesia di Gaza. Ini buat lucu-lucuan aja, kalau saya dianggap serius teman-teman. Bahwa orang Indonesia udah tahu suatu saat nanti para Wahyudi ini di akhir zaman akan ngumpet di Pohon Gorkot. Jadi mereka tetap ada sisa yang selamat ketika nanti di akhir zaman masih ada Pohon Gorkot. Jadi tujuannya Indonesia masuk sana mau mengganti semua pohon gorkot jadi pohon sawit. Jadi nggak ada bisa sembunyi. Bercanda guys, ini kata teman-teman di Malaysia, ini kata orang Malaysia gitu ya. Gitu. Jadi nggak ada bisa sembunyi gitu. Jadi maksudnya gitu. Ya mudah-mudahan benar nggak ada bisa sembunyi itu. Ini itikadnya baik. Tapi bisa bersembunyi di balik pohon sawit, betul. Mereka bebas dari hukum kan? Karena bersembunyi di balik pohon sawit. Inggris sudah besar.